Kan Contek. kita tahu dari sejarah mereka kan terpengaruh dari bidat gereja Nestorius kan, Assyrian Timur yang terpecah menjadi Nestorius itu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sama persis? Nah, tanyain ke mereka, apakah yang hadir di dunia ciptaan Maha Tahu dan kuasanya itu adalah Allah? Nah, tanyain, ya kan? Nggak, Tejo gini aku main nanya. Tadi gimana soal energi sama esensinya? Yang mana? Yang mana, Pak Jon? Tadi kan ini barusan itu tadi tuh energi sama esensi. Energi dan esensi itu satu, tidak Satu. terbagi-bagi dan tidak bisa dikatakan energi itu bukan Allah gitu loh. Ya, maksudnya gini, energi esensinya kan kudus tuh. Iya, Energinya kudus dong. iya, energinya juga kudus, tetapi Hmm. energi ini di luar diri Allah gitu loh. Bukan masalah kudus dan tidak kudus. Masalahnya esens itu kan kodrat gitu kan. Kalau masalah energi itu beda lagi, tidak mengatakan ada propertinya kudus dan tidak kudus. Ya sama seperti gini loh. Apa ya analoginya yang tepatnya? Hmm, gimana ya ngomongnya ya? Atau matahari lah wes. Matahari ini kan panas kan, ya kan? Nah, matahari itu kan dari hasil pembakaran helium dan gas-gas lainnya gitu kan. Nah, matahari ini punya sifat maha panas gitu kan. Lalu dia memancarkan sinarnya gitu kan. Nah, pada sinarnya ini kita kan juga menyebutnya panas kan. Tapi apakah panas yang dimaksud itu juga semaha panas pada esensi matahari itu sendiri? Enggak, gitu loh. Nah, tapi kita nggak bicara soal pembakaran kan di situ. Yang terjadi pembakaran itu hanya pada hakikat matahari itu sendiri, pada lingkaran bintangnya atau lingkaran planetnya yang terbakar itu, matahari. Matahari bintang ya, bukan planet ya. Tetapi energi daripada bintang matahari pembakaran ini bisa dirasakan pada kita, tapi kita nggak bisa mengatakan panas atau sinar itu adalah pembakaran. Apanya yang terbakar? Tidak ada terjadi perubahan kimiawi kok. Nah, sama juga analogi pada esensi dan energi. Sifat dari Maha Kudus itu ada pada esensinya, tetapi pada saat energinya kita nggak bicara soal Maha Kudus, nggak nggak bisa dinilai kudus dan tidak kudus. Ya energi gitu aja. Enggak, jadi energinya kudus enggak sebenarnya? Salah parameter Pak John. Kenapa kenapa? Kalau Anda menanyakan itu salah parameter, seperti analogi matahari yang terbakar. Itu kan hasil pembakaran helium, pembakaran gas. Tapi sinar dan mataharinya, sinar dan panasnya itu sampai ke bumi. Lalu Anda mengatakan, jadi sinar sama panasnya ini pembakaran apa enggak? Nah, itu salah parameter gitu loh. Intinya gitu. Salah parameter. Iya, salah salah pembahasan. Yang dikatakan kudus itu pada esensinya dia. Kalau energi ini nggak bicara soal kudus dan tidak kudus, ya sama matahari dan sinar panasnya tadi. Matahari adalah Hmm. hasil gas yang terbakar yaitu helium, tapi soal panas dan cahaya ini bicara soal fosfor, foton, sama bicara soal suhu. Nah, nggak bicara soal pembakaran gitu. Kalau pembakaran itu terjadi proses kimiawi. Apapun yang terbakar itu terjadi reaksi kimiawi. Tetapi foton maupun gelombang foton yang terpancar dan juga suhu yang bisa diukur
itu tidak ada terjadi reaksi kimiawi di udara. Nah, makanya kalau Pak John mencampur adukan keduanya, salah parameter saya bilang. Nah, Enggak, maksudnya sama dengan Allah, pada esensinya dia Maha Kudus. Lalu Anda menanyakan apa energinya kudus dan tidak kudus. Nah, ini salah parameter gitu loh. enggak, maksudnya Soalnya gini, misalkan begini, di keluaran 3 ayat 2 ketika berteofani itu kan ada api toh. Kejadian keluaran keluaran 32 atau berapa ya? Keluaran 33 ayat 11 sampai 20. Kalau Bukan, yang 11 api itu loh, yang api itu yang waktu itu aku lupa di mana sih, yang waktu ketemu suruh siapa? menanggalkan kasutnya itu si Keluaran Musa. 3. Oke, Keluaran keluaran 3 ayat 3. 2 kan, 32 kan. Nah, kan dikatakan bahwa Tanggalkan Musa, kasutmu. iya kasutmu karena daerah ini kan kudus. Nah, Ya, yang kudus. berteofani ini yang Nah, berteofani ini energinya atau esensinya atau gimana? Energinya. Berarti kudus dong, energinya dong. Kudus di situ bukan dalam pengertian Maha Kudusnya Tuhan dong. Berarti Di ada situ degradasi. bukan, ini bukan soal degradasi cahaya atau degradasi apa. Kudus itu punya banyak makna gitu loh. Kudus daripada sesuatu yang dosa atau sesuatu yang apa. Kudus itu juga bisa berarti terpisah atau tersendiri atau berbeda. Contoh bangsa Israel. Bangsa Israel itu dikatakan di dalam Keluaran 19, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus milik Allah. Tapi apa iya Israel itu kudus? Mau disamakan dengan kudusnya Maha Kudus, kudusnya yang tanpa dosa seperti malaikat atau seperti Allah sendiri, kan nggak bisa. Jadi kata Hegios itu punya banyak makna tergantung konteks. Kalau dalam bahasa Yunani itu kudus itu juga seperti itu. Misalnya Anda menyapu lantai, ya, lalu ruangan lantai di dapur sama ruangan di lantai ruang tamu Anda sendirikan supaya tidak pakai sapu sembarangan atau tidak pakai pel sembarangan, itu sebenarnya juga bisa dikatakan dikuduskan, gitu, disendirikan, dipisahkan. Sama kayak tabernakelnya Musa, itu juga kudus. Bahkan saking kudusnya, jarak 50 hasta hewan maupun manusia yang mendekat kepada pagar luar itu harus mati. Nah, tapi kudus di situ tidak berbicara tentang kekudusan Allah yang pada esensinya itu. Ini berat nih, Dok. Lain kali kalau diundang Dominik aku tolak aja lah. Nggak boleh gitu, Pak Tejo. Ini lagi hikmat ini. Lagi Enggak, sering. Aku yang pusing ditanya-tanyain. enggak, aku juga pengen belajar ortodok gitu loh. Maksudnya bagaimana cara menjelasin ortodok, kita nggak begitu ngerti dari Iya, pembicaraan. jadi gini, kalau misalnya ngotot pada esensinya ya nggak apa-apa. Tapi di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu pemisah antara Allah dengan manusia. Nah, ini aku lagi pengen nanyain yang ini nih. Jadi kan tadi yang diceritakan tuh yang kudus kan esensinya toh. Nah, karena pribadinya juga kudus karena dalam esensinya toh. Tadi yang diceritakan Tejo tuh. Nah, kemudian yang berteofani itu adalah energinya disertai dengan esensinya toh. Gimana? Nah, yang Energinya itu tidak terpisah pada esensinya.
Tetapi Betul, esensinya. antara esensi dan energi itu jangan dibayangkan seperti penghapus pensil zaman dulu yang ada biru sama orange gitu loh. Oh ini apa gitu. Enggak seperti itu juga. Enggak, maksudnya gini, yang berteofani itu esensinya atau pribadinya yang disertai dengan energinya. Ya energinya, tetapi pada pribadinya kan tidak bisa lepas dari esensinya. Tetapi yang hadir di situ itu adalah energinya. Pribadinya itu bisa menyatakan diri dalam energi. Tetapi esensinya tidak hadir di situ, walaupun pribadinya menyatakan diri di situ. Bingung nggak? Mhm. Bingung kali ya. Kalau Enggak, makanya jangan Jadi dibayangin seperti sosok. Allah itu tidak enggak, seperti jadi sosok atau seperti benda nyata gitu loh. kalau yang salah dikasih tahu gitu loh. Jadi yang berteofani itu pribadinya bersama dengan energinya toh, tapi esensinya tetap ada kan. Tetap dong, pribadi itu tidak bisa Iya. terlepas daripada esensi. Ya, oke, berarti pribadinya siapa yang Pribadi berteofani? sang Firman. pribadi sang firman di mana Roh Hmm. Kudus juga hadir dalam memanifestasikan energi itu supaya bersentuhan dengan manusia yang mengerjakan energi itu, tetapi yang menyatakan kehendak dan maksud Apa? tujuannya adalah sang firman dan Bapalah yang berkehendak Bersama untuk dengan- memanifestasikan itu pada manusia dan untuk dinyatakan oleh sang anak. Nah, pribadi dan Roh Kudus itu tidak terpisah juga dari pribadi sang firman dalam esensinya gitu loh. Nah, terus satu lagi bahwa energi itu di luar esensinya. Energi iya di luar esensi Allah, di mana Bukan di di luar dalamnya. diri Allah itu adalah ciptaan gitu. Berarti bukan di dalam energinya nih. Enggak, di luar Allah, tetapi tidak terpisah juga dari esensi Allah. Allah itu ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan energinya. Pokoknya yang di luar Allah itu adalah energi, itu aja dilihat. Pokoknya itu aja tengerannya gitu loh. Di luar Allah Adalah energinya. Kalau dikatakan di luar, kita masalah ruang dan waktu. Memang kalau lagi bicara Bang energi Tejo. itu kalau di Katolik sama Protestan itu kan nggak lazim digunakan, tapi itu mendapat tempat di gereja Ortodok. Katolik Kalau nggak modern salah- kadang ada yang menolak, banyak yang menolak. Kalau Protestan nggak pun salah ada yang itu menolak. Palamas itu ya yang menggunakan istilah itu ya. Ya, dia mengkonsepkan untuk dipahami lebih jelas gitu, Gregorius Palamas. Kalau di terjemahan Latin Katolik lebih banyak menggunakan kata manifestatum untuk terjemahan Epipania itu. Nah, cuman ya kita harus pahami energi di situ bukan dalam pengertian Kamehameha atau hambugannya Ken sama Ryu gitu loh. ya berarti udah samalah berarti pengertiannya sama. Cuma kemarin ada yang mengatakan bahwa rapi juga di Tejo, kemarin ada yang biarkan bahwa bapak yang berteofani. Oke, nah ini satu lagi nih Tejo, soal Yesus bayi lah. Menurut pemahaman ortodok, Yesus itu menggunakan. Bentar. Ya. Kenapa aku yang diwawancari di sini? Kan bintang tamunya gimana lagi? Bintang tamunya. Ini Dominic wakaknya aku ini. Ya udah Pak Tejo nanya lah. Kalau nggak sanggup ditanya, nanya lah. Biar aku lah yang jawab. Nanya lah. Kesel banget gua.
Saya tanya dong. Ya, Banyak soalnya gini kan, kalau kita kalau saya sih melihatnya itu kadang-kadang masalah omnipresent sangat kompleks ya. Soalnya begini, kalau misalnya kita katakan di luar Allah itu apa yang ada yang di luar Allah? Kan gitu. Jadi saya kadang pikirin, iya gimana ya kalau katakan yang energi itu adalah di luar Allah. Loh, kalau begitu Allah itu nggak omnipresent, karena kalau ada yang di luar berarti dari termasuk dalam ruangan, kan begitu. Loh, Gimana sih ingat, menjelaskannya, gimana? energi tidak terpisah dari esensi. Ya nggak bisa dong mengatakan energi itu bukan Allah gitu loh. Kan Allah hadir pada energinya. Lu energi itu ya Allah. Terus jangan mentang-mentang energi bukan esensi terus Allahnya kamu saduin atau kamu leceh-lecehin. Ya matilah kamu nanti. Beda nggak energi dengan kemuliaan? Ya boleh lah, kalau aku kadang-kadang kalau misalnya ada yang kadang alergi dengan kata energi, wah ortodok jualan nih gitu kan, tak ganti sama doksis atau kemuliaan gitu kan. Oh, sama ya pengertiannya. Gini, kalau energi itu adalah walaupun kemuliaan itu adalah manifestasi dari energinya. Kemuliaan manifestasi dari energinya, oke. Iya. Nah, Ya, contohnya kemuliaan Allah memenuhi tabernakel Musa itu waktu pentabisan tabernakel tuh, atau waktu pentabisan bait suci di zaman Salomo, kemuliaan Allah memenuhi bait sucinya gitu kan. Apa itu energinya? Iya, yang bermanifestasi menjadi kemuliaan itu tadi. Apakah tiang awan itu energi? Iya, manifestasi dari energi. Tapi apakah awan sama apinya itu energinya itu sendiri? Ya enggak. Kan manifestasi gitu loh. Energinya kan nggak kelihatan. realitanya ya, realita konkretnya. Ya, Oke, satu lagi nih, Bejo. Menurut pandangan ortodok, ini mengenai Yesus ya. Apakah Yesus itu memakai sel telur daripada Maria atau tidak? Jadi hanya Maria itu dipakai rahimnya saja. ya pakai Maksudnya kata pakai mengandung dari Roh Kudus, kata karpostis apoliaptis koelias itu buah rahim itu jelas. Terus kata spermatos itu jelas ada secara biologis, itu bersentuhan dengan Abraham dari Maria ini, bersentuhan dengan Daud, bersentuhan dengan Isai, taruh dari pangkul Isai, ya gitu kan, ada nubuatannya keturunan Daud gitu kan. Kalau tidak ada hubungan secara biologis, maka kita ini tidak bisa menerima berkat Abraham melalui Yesus. Maka Galatia 3 ayat 29 harus dibuang tuh. Berarti pengertian dari ortodok bahwa Yesus memakai sel telur daripada Bunda Maria. Ya, kalau mau dijelaskan memakai biologis. Tapi di dalam teologis itu nggak ngurusin biologis. Pokoknya intinya Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, Yesus adalah keturunan dari Bunda Maria. Gitu loh. Dan juga keturunan Daud, dan juga keturunan Abraham, keturunan Yehuda, keturunan Israel. Itu. Ya seandainya gini, Bang. Nah, Jadi ini si Ben S ini nyampur lagi. Sel telur berarti dibuahi dong. Teologi gak ngurusin biologi. Iya benar. Makanya Makanya kita harus bisa membedakan anhipostasis dengan enhipostasis. Hypostatic union itu kadang-kadang orang berpikir begini, Roh Kudus itu menciptakan hipostasis manusia dulu, kemudian hipostasis firman itu masuk ke dalam hipostasis buah Roh Kudus begitu. Nah, saya rasa ini yang jadi masalah. Gitu. Jadi
Iya, jadi anhipostasis itu nggak boleh. Yang boleh itu enhipostasis gitu. Nah, karena masalah sel telur ini kan perlu dibuahin. Jadi seakan-akan Roh Kudus ini membuahin sel telur ini, jadilah katakanlah hipostasis manusia di dalam rahim Maria, kemudian firman Allah itu masuk ke dalamnya. Salah. Ini bahaya kalau begitu. Bahaya, salah. Kalau misalnya dikatakan Roh Kudus itu membuahi sel telur Maria, ingat, Roh Kudus itu dasarnya roh. Bagaimana yang roh bisa membuahi yang jasmani? Berarti Kami kan energinya ya. tidak mungkin membuahi secara jasmania, roh sama jasmani dicampur aduk gaduh-gaduh, ini nggak mungkin. Berarti energinya ya, berarti ya Tejo. Loh, semua energi, inkarnasi itu energi. Nah, tidak mungkin juga Roh Kudus itu menciptakan sperma asing sehingga membuahi Bunda Maria, lalu jadilah bayi yang akhirnya diambil oleh Sang Firman ini menjadi dirinya. Kenapa? Kalau dia menciptakan suatu sperma asing, bisa nggak? Bisa. Ngambil spermanya orang lain ya bisa, tapi itu kan jadi ilegal. Yesus satu persekutuan dengan Adam, bukan keturunan perempuan lagi. Kalau dikatakan sperma buatan Roh Kudus membuahi ovum Maria, maka sejatinya Yesus ini bukan keturunan perempuan. Keturunan perempuan dan alien, anggap aja alien lah ya, sperma asing kok, ya kan? Sperma buatan gitu kan. Karena yang namanya manusia itu ya harus diambil dari kodrat kemanusiaan gitu loh. Gak ngurusi konben, sakarepmu kon kemintra wis. Badik sing salah baga. Enggak, gini lanjutin dulu. Bagimu, sakarepmu salah baga gak ngurus aku. Lanjutin dulu. Ini tidak lagi bisa disebut manusia, tetapi perpaduan manusia dan alien. Karena Allah itu hanya menciptakan satu kodrat yang satu dan yang sama, itu yang satu-satunya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat kejadian 53 nih ya, ini aku pengen tahu pandangannya. Kejadian apa? Kejadian 5 ayat 3, gambar rupa Set itu. Adam memperanakkan Set menurut rupa dan gambarnya. Natur dosa. Jadi Adam kan gambar rupa Allah, sedangkan setelah berdosa, keturunan daripada Adam itu Set itu gambar dan rupa Adam, artinya berubah natur dosa. Nah, termasuk juga Maria. Iya dong. Iya betul kan. Nah, maksudnya begini. Makanya 1 Korintus 15 ayat 22. Maria itu juga mati satu persekutuan dengan Adam. Ulangi. 1 Korintus 15 ayat 22. Catat ya, 1 Korintus 15 ayat 22. Sama seperti semua manusia mati karena beroleh satu persekutuan dengan Adam, maka Bunda Maria mati. Berdosa Kejadian artinya 3 ayat 17, terkutuklah tanah oleh karena kamu bla bla bla. Karena Bunda Maria merupakan keturunan Adam yang terbuat dari debu tanah, maka dari debu kembali kepada debu, dalam arti mati. dosa. Roma 8 ayat 20, semua makhluk dikurung dalam kesia-siaan, wis pasti mati juga. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, Bunda Maria pasti mati. Ibrani 9 ayat 27, manusia diporsikan mati satu kali dan dihakimi. Ditetapkan nih bahasane Calvin Reform itu, predestinasi, dikit-dikit ditetapkan. Diporsikan. Porsi itu adalah
akibat daripada pokoknya porsimu ya segini karena akibatmu begini gitu loh. Akibat Jadi gitu. Maria itu berdosa toh? Maria itu berdosa pada kodratnya, kodrat yang berdosa sama seperti kita. Hmm, Tetapi pada pribadinya kita semua itu dilahirkan tanpa dosa, Immaculata. iya. Tapi gak conception kodratnya. Nah, yang kita tolak dari Katolik Roma, Ortodok juga menolak, itu Immaculata Conceptio. Konsepsionya ini yang kita tolak, dikandung tanpa dosa ini yang kita menolak. Tetapi pengudusan daripada Bunda Maria itu berlaku sejak Lukas 2 ayat 35. Pengudusan kodrat menjadi kudus sempurna yang diambil oleh Sang Firman itu menjadi kodratnya yang tanpa dosa gitu loh. Nah, soal Bunda Maria pada pribadinya berdosa apa enggak? Ya karena tidak tertulis dan juga Bunda Maria itu dikatakan taat setelah zaman para rasul juga dikatakan bertekun pada zaman rasul-rasul, ya Bunda Maria ini ya sebagai orang yang taat juga sejak pengudusannya itu. Karena Oke. semuanya kan harus dinilai dari hukum kan. Tidak bisa hukum modern sekarang dipakai untuk menghakimi keberdosaan orang zaman di Alkitab. Hukum Oke. zaman setelah Musa tidak bisa dipakai untuk menghakimi keberdosaannya Abraham atau keberdosaannya yang lainnya yang ikut hukumnya Nuh. Makanya Edis itu kan rodok ngawur. Kita bisa tunjukkan ayat sekeranjang Bible mengizinkan poligami gitu kan. Nah itu ngawur ya kan? Nah, lanjut dulu nih Dejo, biar tuntas itu. Artinya kan si Maria itu membawa gambar rupa si Adam yang berdosa toh. Ya, Sal telurnya juga membawa seperti itu nggak, gambar dan rupa Adam? iya makanya dikuduskan itu. Kalau Oke, enggak kan di kudusan ketika malaikat itu datang dan Roh Kudus coba ada kita di atasnya. coba kita telah sama-sama ya. Hmm, Di dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan apa gini kan. Roh Kudus akan turun ke atasmu kuasa dan maha kuasa tinggi. Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Nah ini puisi paralelisme ya, yaitu dua frase yang menjelaskan inti yang sama tetapi yang turun adalah kuasa. Nah, ini energi gitu loh. Atau kalau di dalam bahasa Yunani-nya, bahasa Alkitabnya ini apa? Dinamis. Jadi ada banyak kata yang diterjemahkan Ella ini menjadi kuasa, kemuliaan, dicampur eksosias, dinamis, energi, terus apalagi ya satunya itu doksis. Nah ini kadang sama Ella ini dicampur aduk jadi kuasa semua gitu atau kemuliaan atau apa semua campur aduk pokoknya. Makanya harus melihat bahasa aslinya. Nah jadi yang turun adalah potensi kekuatan dari kuasa Roh Kudus itu menaungi dia. Sebab Energi. itu, ya anggaplah kuasa Allah yang maha tinggi lah, gak apa-apa lah sikut ya. Sebab itu, nah kata sebab itu berarti menunjukkan ada kaitan dan korelasi dari turunnya kuasa Allah maha tinggi Roh Kudus itu sama kata setelah sebab itu, betul gak? Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Sekarang pertanyaannya gini. Yesus itu pribadi Sang Firman enggak? Bang pertanyaannya Pak, Yesus itu Yesus itu pribadi Allah Sang Firman bukan? iya. Pribadi Sang Firman. Apakah Roh Kudus? Ini kan Roh Kudus, roh itu kan sebenarnya nggak punya nama Roh Kudus gitu enggak. Dia ini dinamakan Roh Kudus, Egios Pneumatos, karena turun dalam karya pengudusan. Nah ini harus ingat. Tapi kalau dalam dia karya memimpin kepada seluruh kebenaran, dia namanya Pneuma Aletios, ya.
yaitu roh kebenaran di dalam Yohanes 16 ayat 31. Tapi bisa juga disebut roh anaknya gitu kan, di Galatia 4 ayat 6. Disebut juga roh Kristus karena Kristuslah yang mencurahkan Roh Kudus itu kepada gerejanya. Nah, di sini disebut Roh Kudus berarti dalam karya pengudusan. Apakah firman itu gak kudus sehingga harus dikuduskan oleh pribadi yang lain? Pasti kudus dong. Enggak mungkin dong Roh Kudus menguduskan sang firman. Enggak. Nah, berarti yang dikuduskan di sini apa? Kalau kita melihat konteks, ini kan konteks kehamilan. Berarti yang disebut kudus yang dilahirkan itu adalah kodrat. Jadi Roh Kudus turun ke atas Bunda Maria dalam rangka menguduskan Bunda Maria itu secara sempurna dalam kodrat kemanusiaannya. Supaya kodrat kemanusiaan yang menghasilkan bayi yang dikandung ini, bayi yang merupakan juga kodrat kemanusiaan yang dikomunikasikan melalui kehamilan itu adalah kudus. Makanya Tuhan Yesus itu kudus. Baik secara kodrat maupun secara pribadi. Gimana? Nggak setuju? Nggak setuju ya Kak Popula, wes. Anggap aja dia belangsak gitu kan.